Bapak Ibu wali murid SMK Tenor Hasan terlebih dahulu saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin biar lebih enaknya monggo Bapak Ibu yang kameranya masih dimatikan bisa di open ya, biar kita bisa saling menyapa di sini. Mungkin insya Allah untuk Bapak Ibu untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru mungkin tidak mesti dalam satu waktu nih. Tapi di kesempatan kali ini kami berharap nanti bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya dan materi yang akan disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Bapak Ibu terlebih dahulu saya awali dengan pembukaan, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi yadhabana hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Mengawali kegiatan pada kesempatan pagi hari ini terlebih dahulu saya tidak lupa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam pemberian, berbagai macam peparing. Terlebih polnya lagi Bapak Ibu, kita hidup sekali di dunia ini oleh Allah dikodar, dipilih, dijadikan sebagai orang Islam, sebagai orang jamaah gitu. Diberikan nikmat hidayah ini merupakan suatu pemberian yang sangat luar biasa yang patut untuk kita syukuri. Maka atas segala nikmat dari Allah, mari kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk yang kedua kalinya, tidak lupa bersyukur pada para perantara agama yang telah memerantarai agama Islam yang hak ini, mulai dari junjungan besar Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh para sahabatnya, para tabi'ahum, para ulama, dan terkhususnya di Indonesia ini atas perjuangan Bapak Haji Nur Hasan dan para mubalik-mubalikotnya, agama Islam yang hak ini bisa sampai kepada kita. Sehingga Alhamdulillah bisa sudah begitu luas itu jamaah sekarang ini. Atas jeripaya perantara agama disyukuri dengan ucapan Alhamdulillahi jazahumullahu khairah. Dan juga atas kelonggaran waktu dari Bapak Ibu semuanya, wali murid dari kelas 12, baik dari jurusan animasi maupun dari jurusan DKV, yang pada kesempatan pagi hari ini sudah melonggarkan waktunya atau menghadiri undangan dari Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu guru sekolah, yang mohon maaf mungkin terlalu mendadak ya Bapak Ibu. Kami mensyukuri dengan ucapan Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Nyalain kamera, nyalain audio gimana? Itu. Bapak Ibu sedikit menyampaikan bahwasanya insya Allah untuk kegiatan ujian akhir sekolah untuk 3, rangkaian ujian ini nanti akan segera dimulai pada Senin besok, dan itu nanti ada beberapa kegiatan yang harus disiapkan oleh siswa, diantaranya adalah ujian praktik sekolah, kemudian ada ujian UTS ya di tanggal 27 Februari itu, kemudian ada lagi ujian UKK dari industri, dan nanti juga ada ujian teori dari sekolah. Dan kesemua rangkaian kegiatan itu nanti sebagai prasyarat untuk siswa dapat lulus dari sekolah atau mendapatkan ijazah di jurusannya masing-masing, Bapak Ibu. Ya, insya Allah untuk nanti pada Bapak Ibu yang lain yang belum dapat bergabung di kesempatan pagi hari ini, akan kami record di namanya, dan kita share ke YouTube untuk Bapak Ibu yang belum bisa bergabung, sehingga nanti diharapkan semua wali murid dapat mendengar atau tersampaikan informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu panitia. Sebelumnya monggo Bapak Ibu boleh dinyalakan dulu kameranya biar kita saling bisa berkomunikasi. Mungkin mohon izin saya memperkenalkan diri. Bapak Ibu, saya di sini adalah juga guru di SMK Tenor Hasan. Nah, nama saya Pak Alfiansyah. Mungkin untuk yang dari kelas putra di KV 1, mungkin Bapak Ibu sering istilahnya mungkin chat
di nomor saya mungkin dulu siswanya. Jadi saya juga dulu menjadi wali kelas dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian pada kesempatan kemarin itu atas perubahan jabatan gitu. Untuk saat ini saya menjabat sebagai ketua jurusan di jurusan desain komunikasi visual. Insya Allah di sini saya juga menangani putra-putri Bapak Ibu, terutama pada kejuruan. Untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ada suaranya, mungkin bisa di-mute sebentar. Jadi saya juga menyaksikan perkembangan putra-putri Bapak Ibu yang sampai saat ini alhamdulillah beberapa siswa itu sudah bisa menyelesaikan pendidikan tes Kediri Kertosono. Sudah beberapa saya saksikan perubahannya juga semakin ke arah yang lebih baik. Dan ini saya harapkan nanti untuk dalam satu angkatan ini bisa semuanya bisa menjadi mubalik dan mubalikot. Karena harapan kita Bapak Ibu untuk pendidikan di sekolah ini yang diharapkan adalah kita bisa lulus di bidang akhiratnya juga bisa menjadi mubalik dan mubalikot. Kemudian pada tahapan sekolah lulus dari kompetensi keahliannya sehingga nanti pada hasil akhirnya bisa mendapatkan ijazah dari sekolah. Ya Ibu, insya Allah mohon izin sebentar. Bapak Ibu mohon izin sebentar. Insya Allah pada kesempatan ini nanti akan disampaikan beberapa materi terkait dengan persiapan ujian akhir sekolah untuk kelas 3 baik di jurusan animasi ataupun jurusan desain komunikasi visual yang nanti akan dipandu langsung oleh bagian kurikulum. Nanti insya Allah akan dipandu oleh Bu Erna. Nah, namun sebelum itu nanti juga akan ada sedikit sambutan dari Bapak Kepala Sekolah nanti yang akan mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Insya Allah dari saya untuk waktu pembukaannya sudah saya cukupkan sekian Bapak Ibu. Untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Arifin. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Muga-muga Allah paring manfaat dan barokah. Oke, matur dumateng Bapak Ibu wali murid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat tanpa kekurangan apapun. Lebih kita masih dikodar oleh Allah bisa menerima kebenaran Quran Hadis Jamaah ini sehingga kita memiliki kunci yang luar biasa yang akan membawa kita nanti bisa selamat dari neraka dan bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Bapak Ibu yang saya hormati, di pagi hari ini izinkan kami menyampaikan dua patah kata untuk membuka kegiatan sosialisasi ini. Insya Allah kegiatan PKL ini sudah ketiga kalinya, ini periode ketiga bagi sekolah kami, yang mana di periode pertama dan kedua bisa berjalan dengan maksimal, bisa lancar. Maka untuk kegiatan yang ketiga kalinya ini, yang periode 3 ini, harapan kami juga bisa berjalan tanpa ada halangan yang begitu berat. Bapak Ibu, insya Allah, ini ujian untuk ujian yang ketiga kalinya ini. Bapak Ibu, insya Allah ujian ini merupakan akhir dari kegiatan di sekolah. Maka dari itu kegiatan ujian sekolah
ini menjadi penentu bagi putra-putri kita agar nanti setelah lulus dari sekolah ini harapan kita bisa yang pertama bisa terserap oleh dunia industri, bisa bekerja. Kemudian bagi yang berminat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke perguruan tinggi atau ke universitas, bisa diterima di universitas yang diharapkan. Tentu mungkin juga ada yang ingin melanjutkan menjadi seorang MT, bisa bertugas di kelompok, juga bisa menjadi MT yang bisa menjadi MT yang mumpuni, yang bisa meningkatkan keilmuan di kelompoknya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan PKL, kegiatan ujian sekolah ini sering apa ya? Sering tumpang tindih karena kegiatan PKL dan kegiatan sekolah kita bersamaan Bapak Ibu. Jadi kelas 11 ini PKL, kelas 12 ujian sekolah. Nah, ujian sekolah ini insya Allah nanti lebih detail disampaikan oleh Ibu Kurikulum. Namun secara garis besar saya sampaikan di ujian sekolah ini ada 3 ujian. Yang pertama ujian praktek sekolah, yang mana ujian praktek sekolah ini soal yang menyusun oleh sekolah, yang menguji oleh sekolah, dan yang mengevaluasi atau yang mengoreksi, memberi nilai itu juga dari sekolah. Yang kedua ada ujian industri atau ujian sertifikat. Nah, kalau ujian industri ini soal yang membuat dari industri, yang menilai juga dari industri, dan ini yang dari industri ada nilai plusnya, yaitu ada sertifikatnya Bapak Ibu. Nah, sertifikat ini nanti bisa menjadi portofolio tersendiri ketika mencari pekerjaan. Namun di ujian industri ini, sekolah tidak bisa berbuat banyak terkait dengan nilainya. Jadi kita hanya bisa memberi nilai minimal saja, batas minimalnya berapa. Untuk selebihnya itu haknya dari penguji, yaitu dari industri. Adapun industri yang kita gandeng, insya Allah dari GIMLab di Solo 3, insya Allah udah banyak sekolah yang bermitra dengan GIMLab. Dan meskipun ini pertama kita pengujinya dari GIMLab, tapi secara garis besar insya Allah teknis pengujiannya sama dengan industri-industri yang lain. Berikutnya yang terakhir adalah ujian teori dari sekolah. Nah, ujian sekolah ini nanti yang diujikan bukan hanya ujian bukan materi dari kejuruan saja, tapi semua mapel diujikan. Begitu juga mapel bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris itu juga diujikan di ujian sekolah. Jadi meskipun namanya hanya ujian sekolah, tapi ada 3 tahap atau 3 ujian yang harus dilewati oleh putra-putri Bapak Ibu. Oke, mohon doanya Bapak Ibu yang ada di rumah supaya putra-putrinya di sini bisa giat untuk belajar, untuk siap mental, fisik untuk mensukseskan kegiatan ujian sekolah ini. Insya Allah itu Bapak Ibu, besar harapan kami kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, didukung dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, sehingga putra-putri kita bisa lulus dengan nilai maksimal, bisa melanjutkan atau dapat pekerjaan sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian, insya Allah nanti dilanjut oleh Ibu Kurikulum. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai pengawal dari
rangkaian materi pada sosialisasi ujian di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah Bapak Ibu nanti bagi yang bagi yang baru bergabung dan yang baru bergabung dan mungkin istilahnya belum siap ya, silahkan untuk disiapkan. Setelah ini nanti materinya akan disampaikan dari bagian murid. Dan untuk Bapak Ibu yang di sini belum bisa bergabung, Insya Allah pada kesempatan kali ini nanti akan kita record dan kita bagikan ke YouTube sehingga harapannya semua wali murid dapat menyimak materi yang disampaikan. Oke, Bapak Ibu, Insya Allah untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Kurikulum kepada beliau Ibu Erna Yuni Andari. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil khaira. Alhamdulillah atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi terkait ujian sekolah. Pak, ini saya bisa dibantu untuk PPT-nya. Materinya dulu, Bu. Ya, di flash disk yang tadi. Ini. Ya. Langsung mawon ya Bapak Ibu, untuk ujian sekolah yang rangkaiannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Sekolah, ada 3 ujian sekolah yang nanti harus dilalui oleh siswa-siswi. Untuk yang pertama itu adalah ujian praktek sekolah yang diadakan oleh sekolah dan pematerinya juga dari sekolah. Dan yang kedua itu adalah UKK, yaitu ujian kompetensi keahlian, itu nanti dari Dudi, yaitu Dudinya kita ambil dari GameLab. Dan yang ketiga itu adalah ujian teori. Nah, ujian teori nanti meliputi semua mapel. Untuk ujian sekolah ini untuk apa? Nah, untuk ujian sekolah ini yang pertama itu untuk mengukur pencapaian kompetensi. Kompetensi yang diajarkan selama 3 tahun untuk setiap mapel, untuk setiap mata pelajaran. Yang kedua untuk mengukur kesesuaian antara KKM dengan nilai yang dicapai siswa saat ujian. Yang ketiga, mendapatkan penilaian ujian sekolah dan ujian kompetensi kejuruan tahun 2022-2023 sebagai salah satu faktor penentu dalam menentukan nilai rapot semester 6 dan ijazah tahun pelajaran 2022-2023. Jadi nanti yang terakhir itu ada ujian teori. Nah, ujian teori itu nanti adalah pengganti untuk rapot semester 6 karena nanti kelas 3 itu tidak ada
semesteran untuk semester 6, tetapi nanti adalah ujian teori sekolah. Yang keempat, sebagai bahan evaluasi guru untuk mengukur sejauh mana tingkat kemampuan atau daya serap siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar selama waktu yang telah dilaksanakan, yaitu 3 tahun, ya Bapak Ibu. Yang kelima, untuk mengukur kesesuaian antara KKM dengan nilai yang dicapai siswa saat ujian. Jadi nanti KKM-nya berapa, ujiannya dapat berapa, ngoten nggih Bapak Ibu. Langsung saja untuk tanggal A dan juga alur dari nanti kegiatan siswa-siswi yang ada di sekolah nanti. Nah, jadi nanti ujian praktek sekolah itu dilaksanakan yaitu awal tanggal 6 sampai dengan tanggal 11. Jadi nanti Senin besok itu sudah mulai ujian praktek sekolah. Kenapa tadi sosialisasinya itu mendadak? Ngoten nggih Pak Bu, karena besok hari Senin itu siswa-siswi udah mulai ujian praktek, ngoten. Yang pertama, ujian prakteknya itu adalah kelas 12 DKV 1, tanggal 6 sampai dengan tanggal 11. Yang kedua, periode yang kedua itu kelas 12 DKV 2, tanggal 13 sampai dengan tanggal 20 Februari, disusul 12 animasi, tanggal 21 sampai dengan tanggal 27. Kenapa ini saya tidak plotkan seminggu-seminggu, tetapi 6 hari? Karena tanggal 6 sampai tanggal 11 ini nanti di jeda tanggal 9 itu adalah pelaksanaan KI ya Bu. Kemarin ada kunjungan industri yang nanti akan dilaksanakan tanggal 9. Jadi jeda 1 hari. Dan tanggal 13 sampai tanggal 20 ini ada jeda libur. Tanggal 18 itu adalah tanggal merah, itu kita tetap libur. Dan tanggal 21 sampai tanggal 27 itu tidak ada jeda. Namun tanggal 27 ini Bapak Ibu itu di tengahnya ini ada ujian UTS, ujian tengah semester, ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi untuk nanti kelas animasi itu teknisnya mereka masih ujian praktek sekolah, nanti disusul tanggal 28-nya itu langsung UTS, langsung ujian tengah semester. Sampai tanggal ujian UTS-nya itu tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret. Ngoten. Tanggal 10 Maret lanjut setelah UTS itu mereka langsung pelatihan pembekalan oleh Gamelab itu selama 1 minggu. Jadi setelah ujian UTS mereka nanti mendapatkan materi 1 minggu dari Gamelab yang tadi dari Dudi, ujian dari Dudi itu. Jadi mereka ada pemadatan materi, pematerinya juga dari Dudi itu selama seminggu, tanggal 13 sampai dengan tanggal 18, dilanjutkan langsung hari Seninnya itu mereka ujian teori UKK yang dari Dudi. Kita menggandeng Gamelab tadi, nggih, Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Sehari kita nanti ujian teori dan lanjut 2 hari nanti kita ujian praktek dengan Gamelab. Jadi ujian prakteknya 2 hari, ujian teorinya sehari. Setelah itu Bapak Ibu, seminggu itu hari tenang, lanjut kita ujian teori. Ujian teori ini nanti kita meliputi banyak mapel, semua mapel. Dan juga nanti setelah April tanggal 11, sebelum Lebaran, insya Allah sebelum Lebaran itu siswa-siswi sudah selesai menempuh ujian-ujian, 3 ujian, sudah merdeka, ngoten nggih Bapak Ibu. Kemarin siswa-siswi sudah disosialisasikan juga ke siswa-siswi, dan nanti untuk evaluasi sertifikat kelulusan ijazah itu di bulan Mei.
Nah, ini untuk timeline-nya kegiatan UPS, ujian praktek sekolah dan UKK nih Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan semua rangkaian tadi, tanggal 6 sampai tanggal 27 Februari tadi adalah rangkaian dari UPS, dan juga tanggal 13 sampai tanggal 18 Maret itu adalah UKK. Nah, ini dia tadi jadwalnya. Jadi jadwalnya nanti adalah dari jam 7 sampai selesai. Insya Allah nanti bisa selesai sesuai dengan jam sekolah, ngoten jam 14. Untuk materi mereka ini nggih Bapak Ibu. Jadi nanti materi mereka itu adalah mendesain tentang komputer grafis, meliputi kesehatan, meliputi KPU, lalu lintas, narkoba, korupsi, Basarnas. Jadi mereka nanti membuat infografis tentang ini, tentang nomor 1 sampai dengan nomor 6. Lanjut ini untuk ujian jadwal UKK-nya tadi. Itu sama juga jam 7 sampai dengan jam selesai. Nah, dilanjutkan untuk niki ujian kegiatan sekolah. Nah, meliputi ini tadi nggih Bapak Ibu. Dari 3 April, tanggal 3 April sampai dengan tanggal 11. Kalau ini tanggal 10 nanti untuk seharinya itu untuk karena tadi untuk ujian susulan dan lain sebagainya. Ini adalah mapelnya, ada matematika, agama, bahasa Indonesia, PPKN, bahasa Inggris, komputer grafis, kewirausahaan, desain publikasi, video, grafi, bahasa Jawa, dan juga 3D dan juga 2D. Nah, untuk prasyaratnya ya itu Bapak Ibu untuk mengikuti ujian, karena besok hari Senin itu adalah sudah ujian, kita udah mulai ujian ya Bapak Ibu. Untuk mengikuti syarat ujian UPS itu adalah lunas administrasi. Lunas administrasi meliputi apa aja, yaitu meliputi PBDB, SOP, dan SPP sampai bulan Maret 2023. Untuk biaya ujian sendiri yaitu adalah 800.000 Bapak Ibu, dan juga mengambil kartu pelajar. Insya Allah untuk kartu pelajar Pak Alfian low baterai. Insya Allah untuk kartu pelajar itu kemarin sudah diambil oleh siswa-siswi. Jadi mohon dengan sangat karena ujian besok hari Senin itu sudah dimulai, ngoten nggih Bapak Ibu, untuk kelancarannya mohon segera melunasi administrasinya, ngoten. Mekaten Bapak Ibu, jadi nanti kita ujian itu rangkaiannya, jadi nanti anak-anak itu ujiannya itu hari-hari dari hari Senin sampai dengan nanti bulan April itu hari-hari anak kelas 3 itu diisi dengan ujian mekaten ya Bapak Ibu. Makanya tadi mohon dengan sangat untuk tidak menjemput anak-anaknya ngoten nggih, putra-putrinya di sini agar bisa berkonsentrasi meliputi ujian itu tadi, mengikuti ujian dari ujian praktek sekolah, ujian UKK dengan Dudi, dan juga ujian teori. Dan mohon dukungannya dan doa Bapak Ibu, kemarin sudah saya sosialisasikan juga kepada anak agar menjaga kesehatannya karena musimnya ini baru hujan dan biasanya itu adalah batuk pilek, panas. Nah, ngoten niku kemarin saya ayo sehat, kita usahakan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Katen. Untuk dikirimkan kepada anaknya mungkin
suplemen-suplemen vitamin agar bisa menjaga kesehatan, karena di sini saya tidak menjadwalkan ujian susulan ngoten nggih Bapak Ibu, karena saya berpositif thinking, putra-putri Bapak Ibu di sini bisa sehat semua, bisa mengikuti ujian dengan lancar tanpa kendala ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, semuanya karena kita bersatu itu adalah awal, bersatu adalah kemajuan bagi kita. Jika semua orang bergerak maju bersama, maka kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Makaten Bapak Ibu, alhamdulillah jazakumullah khaira. Menawi wonten ada klenta-klentunya dari saya penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung garing, heeh. Ngono veteran kae sing koyo lho. Pakai ini. Kuwi ngono veteran. Ini Mas. Baru. Baik Bapak Ibu, demikian tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kurikulum selaku Bu Erna, mohon maaf ya. Nah, insya Allah materi untuk kegiatan hari ini sudah disampaikan dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Untuk saat kami mungkin berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan kegiatan yang sudah disampaikan oleh Ibu Erna. Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand Bapak Ibu. Nanti akan kami mungkin dibantu dijawab oleh Ibu Kurikulum ataupun Bapak Kepala Sekolah yang ada di sini. Halo, assalamualaikum. Sebentar Pak. Ini dari Bapak. Halo, assalamualaikum dari Bapak Sunarno. Iya, saya pin dulu Pak. Monggo Pak Sunarno. Iya, itu mau nanyakan itu untuk ujian yang pertama itu mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ujiannya mulai dari tanggal berapa sampai dengan berapa nggak Pak? Iya. Itu saya tadi dengarnya cuma tanggal 6 sampai tanggal 11. Oke. Terus yang kedua itu untuk pembayaran ujiannya itu paling lambat bulan berapa? Pembayaran ujian paling lambat tanggal berapa? Iya. Itu yang Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Ya gitu aja. Oh, nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Sunarno atas pertanyaannya, nanti insya Allah dibantu jawab oleh Ibu Kurikulum. Ini saya mungkin kumpulkan dulu ya Bapak Ibu, nanti dari Ibu Kurikulum atau Bapak Kepala Sekolah akan memberikan jawabannya kaitannya dengan pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, adakah yang mungkin ingin bertanya kaitannya dengan UPS? Atau mungkin untuk kegiatan yang lainnya juga boleh. Oh. Mungkin saya berikan untuk 3 Bapak atau Ibu yang di sini mau bertanya. Atau? Ya, Pak. Saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon. Saya mau bertanya tentang perbedaan apa tadi UPS sama UKK, ujian praktek sekolah dan ujian kompetensi kalian. Perbedaan untuk itu ya Pak, UPS dan juga UKK nggih Pak nggih? Iya, materi apa yang diuji, perbedaannya di mana? Kan sama-sama. Kalau kompetensi kalian ini di dalam ada terpraktek atau ada teorinya juga gitu. Kalau di UKK-nya, kalau praktek sekolah jelas-jelas praktek ya. Kalau UKK itu ada teori juga atau gimana gitu. Oh iya Pak. Nanti insya Allah lebih jelas disampaikan Bu Erna. Nanti saya juga akan memberikan bantuan jawaban Pak kaitannya dengan ini. Jadi perbedaan UPS dan UKK ngoten nggih Pak. Iya. Mungkin ada lagi Pak Dedi yang ingin disampaikan. Iya tadi ini saya tadi nangkap apa namanya persyaratan untuk mengikuti ujian UPS dan UKK kan harus selesai semua administrasi. Iya. Salah satu yaitu apa
SPP sama biaya pondok sampai bulan Maret, biaya ujian, kartu ya. Dan ini mungkin kalau kan ada biaya luar biasanya gitu ya, Pak ya. Biasanya kan kita SPP dan SOP kan tiap bulan. Nah ini kan harus ada biaya ujian dan biaya sampai bulan Maret. Nah apakah dari sekolah bisa inilah gitu meringankan untuk yang SPP SOP-nya yang Maretnya kan belum itu, apa bisa nanti di Maret aja karena ini kan harus keluarkan biaya ujian dulu ini 8 gitu. Oh iya Pak. Jadi ini intinya untuk SOP yang di bulan Maret itu bisa itu enggak? Iya. Gitu. Karena kan masih di Februari karena harus ada tambahan biaya ujian kan gitu. Oke. Nanti insya Allah Itu dibantu jawab. Mungkin ada lagi Pak, sudah nggih? Sudah cukup. Alhamdulillah jazakallahu khairan untuk Pak Dedi. Dari satu lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin memberikan mungkin sanggahan atau mungkin ada pendapat boleh disampaikan. Nanti insya Allah dibantu jawab oleh Ibu Kurikulum dan mungkin kalau tidak ada, nanti saya akan berikan pada Bu Erna, nanti biar dibantu untuk menjawab. Bentar-bentar nih Bapak Ibu. Insya Allah moga-moga nanti Bapak Ibu semuanya bisa memahami dari materi yang sudah disampaikan tadi. Harapannya siswa-siswi itu besok ketika ujian itu sudah siap Bapak Ibu. Bu Erna mungkin bisa dibantu. Sudah saya tuliskan untuk jawabannya. Ini berarti nggak total ya? Aku share. Enggak. Langsung berlanjut juga. Langsung nggih, kalau tadi ada pertanyaan jadwal ujian. Jadwal ujiannya tadi ini. Apa nih? Burung film lagi menjawab pertanyaan yang Iya. Untuk ujian itu ada ujian praktek sekolah itu tanggal 6 sampai dengan tanggal 27 Februari nggih Bapak Ibu. Jadi di sini ada 3 kelas, masing-masing kelas itu ada 6 hari. Nah, ini tadi untuk kelas 12 DKV 1 itu tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 Februari. Untuk kelas 12 DKV 2 itu tanggal 13 dan juga sampai dengan 20 Februari. Untuk kelas 12 animasi tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 Februari. Ini adalah rangkaian dari ujian praktek sekolah. Nah, ini dijadikan satu ini, jadi tanggal rekapannya ujian praktek sekolah itu diselenggarakan oleh sekolah tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 27 Februari. Lanjut, untuk UKK, ujian kompetensi keahlian, itu yang menyelenggarakan adalah DUDI. Nah, DUDI itu adalah dunia industri. Mekaten nggih Bapak Ibu. Untuk singkatan dari DUDI itu adalah dunia industri. Nah, yang menyelenggarakan itu adalah
dari Dudi itu. Lah Dudi itu sekolah kita menggandeng dengan game lab, ngoten nggih Bapak Ibu. Karena kalau misal mungkin Bapak Ibu yang awam, mungkin kalau misal jurusannya itu adalah teknik motor, nah itu kita menggandeng dengan Dudinya itu adalah Astra Honda, misal perusahaan Honda, ngoten. Nah kalau di animasi dan juga DKV itu UKK-nya, dunia industrinya itu adalah kita mengacu kepada game lab, ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, untuk ujian lanjutannya itu adalah ujian teori. Ujian teori sekolah. Nah, ini yang ketiga itu adalah ujian teori sekolah. Itu diselenggarakan tanggal 3 April sampai dengan tanggal 11 April. Ngaten. Nah, ini yang menyelenggarakan itu adalah sekolah. Ujian sekolah ini itu nanti materinya, mapelnya itu ada matematika, ada agama, ada bahasa Indonesia. Ngoten, itu adalah tanggal-tanggal dari ujian. Untuk pertanyaan yang kedua, perbedaan UPS dan juga UKK. Perbedaan tadi udah saya singgung sedikit nggih Bapak Ibu. Perbedaan antara ujian praktek sekolah dan juga ujian kompetensi keahlian. Kalau ujian UPS itu ujian praktek sekolah yang menyelenggarakan itu adalah sekolah, katakan nggih Bapak Ibu. Jadi soalnya dari sekolah nanti itu juga membantu untuk UKK. Nah, kalau UKK itu adalah ujian kompetensi keahlian. Itu yang menyelenggarakan adalah Dudi, dunia industri. Ngoten nggih Bapak Ibu. Kenapa kok ada ujian praktek sekolah sendiri, ujian dengan Dudi sendiri? Nah, karena kita itu adalah SMK Bapak Ibu. Nah, SMK itu jurusannya itu adalah kita harus nanti setelah SMK, setelah sekolah itu diharapkan itu bisa masuk ke dunia industri. Makanya kalau SMK itu harus dengan ujian dengan dunia industri, dan itu juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau SMK itu ujiannya harus menggandeng dunia industri, mekaten Bapak Ibu. Itu ada itu jadwalnya itu keluar dari pemerintah. Jadi kita tidak bisa menentukan tanggal sendiri, ngoten tidak Bapak Ibu. Jadi tanggal itu sudah ditentukan oleh pemerintah bahwasannya UKK ujian kompetensi keahlian itu di bulan April. Di bulan Maret, maaf. Di bulan Maret, ngoten nggih Bapak Ibu. Mekaten untuk administrasi ya ini untuk ujian UPS itu diselenggarakan besok banget nggih Bapak Ibu. Besok hari Senin itu putra-putri jenengan sudah ujian praktek sekolah. Tidak kerasa nggih Bapak Ibu. Putra-putrinya udah 3 tahun di sini dan segera lulus. Besok bulan April itu udah lulus. Udah menyelesaikan ujiannya, mengatakan nggih Bapak Ibu. Nah, itu tadi untuk administrasi gimana sampai bulan Maret. Nah, ya Bapak Ibu boleh untuk administrasi, untuk ujian UPS rangkaiannya kan kita diselesaikan di bulan Februari, maka nanti SPP SOP-nya juga bisa sampai bulan Februari. Itu untuk PS nggih Bapak Ibu. Nanti kalau misal untuk UKK itu juga nanti selesai di bulan Maret untuk SPP SOP-nya, dan juga nanti untuk ujian teori itu di bulan April, maka nanti SPP dan SOP-nya juga nanti bulan April. Mengatakan di Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Artinya ujian praktek sekolah dan ujian kompetensi keahlian, ujian praktek sekolah kan bikin portofolio gitu ya, Berna ya? Ya, ujian praktek. Oke, ngoten Bapak. Habis ya.
kalau di DKV. Terus kalau di kompetensi kalian tuh bikin semacam itu juga, Bu Erna, portofolio juga semacam. Artinya double dong kalau gitu, gimana? Cuma ini peruntukannya ini untuk dapat sertifikat kalian gitu ya, Nggih. Jadi kalau untuk ujian praktek sekolah itu juga untuk mempersiapkan kita masuk ke Dudi, Bapak. Jadi masuk ke Dudi itu dalam waktu seminggu anak-anak itu mempersiapkan materi yang untuk UKK. Tapi yang untuk UPS ini juga kita ada ujian, ada presentasi juga. Nanti untuk mempersiapkan benar-benar siapkah anak-anak di ujian di Dudinya, ngoten Bapak. Nanti juga bisa nanti ditambahkan oleh Bapak Pak Alfian tadi nggih selaku ketua jurusan. Oh nggih, tadi juga belum perkenalan nggih Bapak Ibu. Mohon izin untuk perkenalan, saya di sini Erna Yuni Andari, itu ada saya di sini guru SMK IT sebagai pengampu bahasa Indonesia, mengatakan gitu Bapak. Jadi saya diamanati sebagai bu kurikulum, tetapi saya mengajar di bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk materi nanti bisa diperjelas dengan Pak Alfian, ngoten nggih, selaku ketua jurusan. Ngoten, masih ada yang ditanyakan lagi, Bapak? Maaf nih Bu Erna, mungkin nanti Pak Arvin mungkin juga bisa jawab. Ya. Jadi kalau tadi kita sudah bikin ya, anak kita udah bikin portofolio di UPS gitu ya, infografis. Nah nanti kan apakah bisa dari yang itu saja nanti dipoles lagi sedemikian rupa, nanti dengan guru pengampu bisa disempurnakan lah karyanya gitu untuk bisa di jadi bahkan ujian untuk dibuka. Jadi nggak ulang lagi gitu. Bikin karya baru lagi kan cukup menyita waktu ya Bu Erna kan, karena juga persiapan ujian yang lain, ujian tertulis segala macam kan. Nah, itu mungkin bisa gitu ya Bu Erna ya. Nggih, nanti selebihnya nanti disampaikan oleh Pak Alfian nggih, Bapak, untuk materi ujiannya. Saya di sini kan mengeplotkan tanggal, mengeplotkan tanggal-tanggal, schedule-nya anak-anak seperti ini, dan nanti untuk materi itu di kejuruan. Ya, monggo Pak Alfian, sampun. Iya Pak, mohon izin untuk membantu menjawab kaitannya dengan itu nggih. Teknis mekanisme ujian praktek sekolah dan ujian kompetensi keahlian dari dunia industri. Jadi Bapak Ibu, ini ada rangkaian UPS dan UKK ini kalau dari tahun kemarin itu memang sudah ada Bapak Ibu. UPS itu ibaratnya sebagai trial gitu atau uji coba untuk dipakai dalam ujian kompetensi keahlian. Tapi pada dasarnya untuk ujian praktek sekolah ini nanti sebagai penilaian untuk materi kejuruan atau mapel kejuruan siswa pada ijazah yang akan diterbitkan ngoten Bapak Ibu. Sementara kalau ujian kompetensi keahlian itu hasil akhirnya adalah berupa sertifikat kompetensi yang didapatkan siswa atas mengikuti ujian. Jadi outputnya pada dasarnya berbeda, tapi untuk materi yang diujikan dari sekolah itu kita membuat materi yang kita usahakan itu mendekati ujian yang akan dipakai oleh IDUKA, sehingga materi yang kita jadwalkan selama 3 minggu ini untuk 3 kelas ini kita mencoba untuk menyamakan pembuatan desain iklan layanan publik, di mana di dalamnya ada infografis, kemudian pembuatan video, desain feed, kemudian untuk jurusan animasi nanti membuat karya animasi dan sebagainya. Nah, itu nanti dijadikan sebagai portofolio yang nanti dipakai untuk penilaian di ujian sekolah. Nah, adapun untuk dari ujian industri pada saat UKK itu nanti juga ada 2 teknisnya Bapak Ibu. Yang pertama itu uji praktek.
uji praktek itu untuk menilai dari sekalian. Jawa Ada malah juga anak. uji teori. Nah, kalau uji Lah, teori ini nanti berupa tes tertulis yang disediakan dari dunia industri. Insya Allah untuk tahun ini tadi sudah disampaikan dari Bu Erna, kita bekerja sama dengan GameLab ID. Itu salah satu dunia industri yang digandeng biasanya untuk jurusan animasi. Nah, kalau untuk tempatnya di Salatiga, jadi untuk hal ini nanti siswa bisa jadi dapat 2 portofolio, bisa juga 1 Bapak Ibu, karena kan kita dari sekolah membuat portofolio, tapi nanti ketika ujian dari GameLab, karena kan kita kan cuma diberi kisi-kisi, jadi kita tidak tahu apakah nanti juga sampai pada tahapan portofolio. Tapi pada dasarnya ujiannya itu nanti juga mengitbak pada materi desain iklan layanan publik. Mungkin seperti itu Pak Dedi. Mungkin ada yang mungkin ditambahkan, atau mungkin kalau mungkin bisa belum jelas nanti akan saya bantu melalui. Oh iya, ini mohon maaf untuk mic-nya yang masih nyala Bapak Ibu bisa di mute dulu. Mohon izin untuk saya bisa di Ya, alhamdulillah jazakallahu khairan penjelasan. Oh, ini Bapak Ibu, ini saya juga menambahkan karena di sini saya juga sebagai operator dapodik. Untuk putra-putri Bapak Ibu yang kemarin mendaftar di SNBP, ini sudah mulai bisa untuk membuat akun. Dan kemarin beberapa anak sudah saya sarankan untuk membuat akun di portalnya. Nah, dari akun tersebut nanti silakan dilengkapi oleh siswa karena dari wali kelas baru kemarin untuk nilainya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dari kelas 1 semester 1 sampai kelas 3 semester 5 ini sudah dikasih ke saya nih. Sehingga nanti itu bisa dipakai untuk syarat pendaftaran. Jadi ini sekali lagi saya juga mensyukuri untuk putra-putri Bapak Ibu yang mau lanjut di pendaftaran kuliah, berarti mungkin untuk jalan pendidikannya masih panjang, tapi harapannya nanti juga bisa dapat bekal yang lebih. Tapi juga saya tidak menutup kemungkinan atau tidak meragukan untuk siswa-siswi yang lain yang mau lanjut untuk misalkan mau mondok, untuk mau tugas ya atau mau kerja itu juga tidak masalah Bapak Ibu, karena pada dasarnya ketika siswa insya Allah lulus dari sini itu sudah dibekali dengan bekal agama, sehingga harapannya kalau misalnya mau keluar dari sini mau tugas dulu ya oke, monggo, mau kuliah juga monggo, ataupun yang mau nyambi kerja juga dipersilahkan. Tapi kalau dari saya pribadi, saya mengarahkan pada siswa itu paling tidak ketika lulus nanti silahkan kalian punya pengalaman dalam 1 kali ya, yaitu untuk tugas, karena dari situ nanti siswa ada bekal untuk mengelola jamaah gitu, atau istilahnya mengurus jamaah dari mulai usia cabraoid sampai dengan usia manula. Nah Bapak Ibu, ini kok sedikit tambahan dari saya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya berikan kesempatan di chat ini ada yang bertanya tentang tanggal 12 apakah anak sudah boleh pulang Bu Erna? Tanggal 12 Maret. Oke Bapak Ibu, untuk jadwal kepulangan nanti kita juga berkoordinasi dulu dengan pondok untuk jadwal kepulangannya nanti biar disamakan, karena insya Allah pada saat itu nanti kita juga berbarengan bulan puasa Bapak Ibu, bulan Maret April, sehingga nanti mungkin bisa jadi jadwal ujian itu juga barengi dengan asrama Ramadan mungkin, sehingga ya super sibuk sekali Bapak Ibu di sini. Ngoten Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan kaitannya dengan materi yang disampaikan pada kesempatan hari ini untuk ujian akhir sekolah, mungkin menawi mboten wonten. Oh, ini kan di chatnya saya lihat dulu. Untuk materinya insya Allah nanti akan di-share oleh Bu Erna di grup masing-masing kelas, nanti disampaikan oleh wali kelas ngoten nggih Bapak Ibu, biar nanti saged diwaos kagem bahan referensi ngoten. Ngoten nggih Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, monggo saya beri kesempatan dari Bapak Ibu sekalian.
menawi sampun cekap, insya Allah untuk kegiatan pada pagi hari ini, sakmenten mawon, niki Bapak Kepala Sekolah kebetulan nembe medal, bagi keluar nanti ada perlu di yayasan, ngoten. Ini ada yang bertanya untuk kalau misal sampai ujian belum melunasi administrasi, apa boleh mengikuti ujian atau tidak? Bapak Ibu sebenarnya pada tahapan ini untuk syarat mengikuti kegiatan itu termasuk di bagian administrasi Bapak Ibu, yaitu yang sudah dijelaskan oleh Bu Erna tadi, mulai dari SOP, SPP, dan juga biaya administrasi untuk ujian UKK. Tapi untuk jadwal sambil berjalan Bapak Ibu, nanti ketika ujiannya sudah berlangsung kok memang mungkin belum bisa dikumpulkan, istilahnya kalau saya belum bisa menjawab dengan begitu lugas ya Bapak Ibu untuk ini karena itu wewenangnya dari Bapak Kepala Sekolah. Tapi nanti monggo bisa sambil berjalan, ketika ujiannya berjalan, nanti Bapak Ibu bisa sambil mengangsur ngoten nggih. Karena seminggu depan itu hari Senin itu sudah dimulai untuk ujian diawali dari kelas 12 di KV1 selama 6 hari. Nanti minggu berikutnya diawali dengan kelas di KV2 dan minggu ketiga diakhiri dengan kelas animasi 1. Alfian mau nanya ini apa namanya, saya melanjutkan aja sih yang tadi yang disampaikan, ada pertanyaannya kalau belum lunas apakah bisa ikut ujian. Mungkin untuk bisa diperjelas gitu Pak Alfian, yang biaya ujian 800.000 itu apakah itu untuk UKK saja, untuk ujian kompetensi kalian, atau itu plus dengan UPS? Nah, jadi biar itu jelas sudah tadi plus apa Bu? UPS itu sudah mohon maaf. Itu sudah semua rangkaian dari tadi Bapak Ibu. Jadi itu mohon maaf saya bukakan slide-nya lagi. Artinya gini Pak Alfian, poin saya itu begini, ini untuk meringankan orang tua ya Pak ya. Jadi tadi kan tadi pertanyaan saya itu bisa nggak Februari aja dulu gitu kan Maret belum kan gitu. Biaya ujiannya kan sudah ada biaya tambahan kan dari rutin bulanan kan gitu. Kalau bisa di breakdown itu kan apakah 800.000 itu UPS, UKK. Nah, tadi kan ada dari penjelasan Bu Erna kan kalau nanti sudah masuk ya UPS ya biaya ujiannya juga ada sama SPP SOP di Februari sudah lunas kan, karena tadi jadwal UPP-nya UPS-nya kan di Februari ya, UKK di Maret. Ya, UKK di Maret. Nah, jadi kalau bisa di breakdown UKK-nya di Maret. Nah, jadi biaya ujiannya dipilah-pilah dulu, yang ini usulan ya, Pak Alfian ya, untuk meringankan orang tua ini maksudnya. Ujian UPP-nya, biaya ujian UPP-nya dibayar sama SOP SPP-nya Februari, nanti UKK-nya di Maret lunas juga biaya ujian UKK dan SPP SOP di Maret. Begitu Pak Alfian. Maksud saya sih itu poinnya sih. Oh, oke. Jadi Bu Erna ini yang disampaikan untuk didahulukan itu biaya ujian ya mungkin? Enggak. SOP per bulan. Jadi per bulan satu PSU tadi sampai dengan dari itu untuk PSU. Kalau untuk ujiannya 800 jadi 1. Kalau itu bisa di awal atau nanti teman-temannya akan terlambat. Oh, mantan. Niki kalau nanti belum bisa menjawab Pak. Jadi untuk SOP dan SPP-nya itu tetap sesuai bulan. Jadi di bulan Februari berarti sampai di bulan Februari. Kalau untuk Maret nanti bisa dibayarkan di bulan Maret. Adapun untuk biaya ujian ini yang sebesar 800 ini nanti untuk kapan fix-nya? Coba nanti saya komunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Tadi Bapak Kepala Sekolahnya lebih ada rawuh di sebelah mantan. Nuhun sewu Pak, belum bisa menjawab dengan begitu jelas mungkin untuk kepastiannya. Baik Pak Albert. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan kaitannya dengan materi yang sudah disampaikan atau mungkin hal yang lain yang mungkin boleh bisa kami bantu untuk menjawab Bapak Ibu. Nah, apabila tidak ada, insya Allah untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sekian.
Nonton nggih? Nggih, insyaallah demikian Bapak Ibu. Kula mewakili Bapak Ibu guru juga Bapak Kepala sekolah nyuwun pangapunten nih, mohon maaf apabila dalam memandu acara dari pagi sampai dengan siang hari ini banyak kesalahan. Kami juga memohon maaf untuk undangannya yang begitu mendadak Bapak Ibu karena memang kita berharap bisa disampaikan sebelum ujian berlangsung pada hari Senin besok sehingga ujian besok itu bisa dilaksanakan dengan maksimal. Insya Allah demikian Bapak Ibu rangkaian kegiatan pada siang hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini. Dari awal sampai akhir semua kita kembalikan pada Allah, kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anjil matana, Allahumma anjil jamatana, Allahumma anjur aimatana, Allahumma anjur jamatana, Allahumma barik aimatana, Allahumma barik jamatana, Allahumma ahsin aimatana, Allahumma ahsin jamatana, Allahumma shfi aimatana, Allahumma shfi jamatana, Allahumma najina wa alina wa aimatana wa jamatana minal qawmi dzalimin wa amalihim. Allahumma tsabbit jamata ala dinika wa ansurna ala man adana wasjudu wa ta'ataka ala man dzulamana wasjudu wa ta'ataka ala man dzulamana wasjudu wa ta'ataka ala man afsadana. Ya Allah, ya dari Jalal wal Ikram, berikanlah kepada kami putra-putri SMK Itanul Hasan kelas 3 yang saat ini sedang mempersiapkan ujian akhir sekolah dalam segala rangkaiannya. Engkau berikan kemudahan, Engkau berikan kelancaran, Engkau berikan keberkahan sehingga bisa mengerjakan ujian dengan baik tanpa ada kendala segala apapun. Ya Allah, berikanlah kepada Bapak Imam beserta wakilnya beserta seluruh jamaah, Engkau berikan keamanan, keselamatan, kelancaran. Yoni Mulyo Wiguno Koyo Mulyo Swargo. Ya Allah, berikanlah kepada semua jamaah, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan keamanan, Engkau berikan keselamatan, Engkau berikan kelancaran, Engkau berikan keberkahan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil. Bapak Ibu semanten lan mekaten, sekian dari kami. Apabila dari awal sampai akhir sekali lagi mohon maaf apabila ada salah. Untuk meeting hari ini kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.